Dari ketiga pembalap rookie yang musim ini balapan di F1, mungkin nama Oscar Piastri menjadi yang paling banyak diperbincangkan, mengingat prospek cerah yang ia miliki dan kontroversi kepindahannya ke McLaren musim lalu. Tapi predikat pembalap rookie dengan race debut paling manis dan paling menjanjikan harus diberikan kepada Logan Sargeant yang lakoni balapan apik di GP Bahrain kemarin. Ketika Piastri masih kesulitan dengan masalah yang ada di McLaren dan bernasib sial saat race, serta Nick De Vries yang belum beradaptasi di AlphaTauri, Logan Sargeant sukses menunjukkan performa yang sangat baik untuk ukuran pembalap debutan. Ketimbang dua pembalap debutan lainnya, nama Sargeant mungkin adalah yang paling dipandang sebelah mata oleh penggemar F1. Namanya tidak terlalu mencolok seperti Piastri yang juara 3 ajang junior selama 3 tahun secara beruntun, ataupun De Vries yang punya predikat sebagai juara dunia Formula E, serta punya pengalaman turun dan langsung raih poin di GP Italia. Karir junior Sargeant tergolong biasa saja dan tidak ada yang istimewa. Musim lalu dia hanya finish di posisi klasemen keempat Formula 2, dan prestasi terbaiknya adalah ketika Logan nyaris juara ajang Formula 3 pada musim 2020. Sayangnya ia harus rela finish di posisi ketiga klasemen akhir. Perjalanan karirnya juga tidak begitu mulus karena ia sempat tertahan di ajang F3 yang disebabkan oleh masalah finansial yang terbatas. Masalah uang ini membuatnya tidak bisa membayar kursi di tim Prema, yang mungkin akan mengubah jalan karir Sargeant menjadi lebih mencolok. Ia juga sempat mencoba banyak ajang balap seperti European Le Mans sampai balap GT3. Sampai akhirnya Sargeant sukses menarik minat tim Williams untuk merekrutnya sebagai pembalap akademi dan membantunya masuk ke balap Formula 2 tahun lalu. Hasilnya, dia cuma butuh 1 musim saja di sana dan langsung mendapatkan tiket promosi untuk jalani musim debutnya di F1 2023. Pembalap asal Amerika Serikat ini diplot untuk menggantikan Nicolas Latifi yang tidak ada perkembangan selama 3 musim di F1. Hasilnya, Sargeant membayar kepercayaan Williams tersebut dengan penampilan apik dan menjanjikan di race debutnya di Bahrain. Tanda-tanda bagusnya performa Logan ini sebenarnya sudah terbaca sejak sesi latihan bebas, ketika catatan waktunya tidak berbeda jauh dari Alex Albon, dan bahkan 2 kali dia bisa lebih cepat dari rekan setimnya. Masuk ke sesi kualifikasi, Sargeant nyaris saja langsung masuk sesi Q2. Ia kurang beruntung karena catatan waktunya sama persis dengan Lando Norris, dan karena Norris mencetaknya lebih awal, maka Sargeant harus rela akhiri sesi kualifikasinya lebih awal. Kesalahan di tikungan pertama yang berujung ke buruknya akselerasi di tikungan kedua sampai tikungan keempat membuat Sargeant kehilangan waktu dan membuat catatannya sama dengan Norris. Meski begitu, sebuah permulaan yang bagus dan sangat solid dari Sargeant, mengingat dia juga terpaut 0,2 detik saja dari Albon. Dia menunjukkan talenta murni dengan selalu berusaha mengerem lebih keras di setiap tikungan untuk mendapatkan performa menikung yang ideal. Sargeant juga sudah punya mindset yang bagus dengan mengungkapkan rasa kecewanya setelah gagal lolos Q2, serta sadar dengan potensi yang dimiliki oleh mobilnya. Faktor lain yang membantu Sargeant tampil meyakinkan di kualifikasi adalah dia sudah cukup beradaptasi dengan sirkuit Bahrain yang cukup familiar, karena itu trek yang sama dengan tes pramusim sebelumnya. Ketika race dimulai, salah satu aspek yang paling memancing perhatian adalah bagaimana cara Sargeant menjalani start balapan. Biasanya seorang pembalap debutan akan bermain aman ketika menjalani start balapan perdananya dan berusaha menghindari manuver-manuver yang beresiko supaya tidak mengalami insiden. Tapi berbeda dengan Sargeant. Lap pembuka pertamanya, Sargeant menunjukkan keberanian dalam mengambil resiko dan awareness yang sangat bagus. Permulaan start sebenarnya kurang begitu mulus bagi Logan karena dia alami wheel spin dan sempat diapit oleh mobil AlphaTauri serta Alfa Romeo. Tapi setelah itu memasuki tikungan keempat, Sargeant dengan berani lakukan manuver overtaking dari sisi luar untuk lewati Yuki Tsunoda. Meski nampak sedikit oportunis karena di sini dia nampak sedikit terlambat ketika mengerem, tapi Sargeant dengan cepat menyadari jika terdapat ruang serta grip yang ideal untuk lakukan manuver dari sisi luar. Tidak sampai di situ, dia juga melakukan hal yang sama untuk menyalip Nico Hülkenberg di tikungan ke-8 dan membuatnya tepat berada di belakang rekan setimnya Alex Albon di lap pertama. Sepanjang balapan, race pace Sargeant juga relatif sama dengan Albon. Dan yang terpenting adalah ia cukup konsisten, menandakan jika ia punya manajemen ban yang oke. Pada stint kedua saja, Logan mampu melaju 3 lap lebih lama ketimbang Albon. Pembalap 22 tahun ini mampu menjaga ritme dengan baik, dan itu bekal yang bagus untuk perkembangannya musim ini. Sargeant berhasil finish di posisi ke-12, sementara Alex Albon sendiri berhasil koleksi 1 poin
dengan akhiri race di posisi 10. Debut yang cukup manis jika dilihat dari keberanian saat start dan konsistensi race pace-nya yang sangat bagus. Ada banyak penyebab kenapa Sargent bisa langsung klik dengan mobil 2023. Pertama, dia adalah pembalap Akademi Williams dan sudah tahu seperti apa internal tim serta sistem kerja di sana dengan baik. Tentu, ini memudahkannya beradaptasi dalam hal pemberian feedback serta pemahaman settingan mobil. Kedua, Williams sudah menyiapkan Sargent dengan matang sebelum musim debutnya. Selain beberapa kali mengikuti sesi FP1 dan turun di beberapa tes resmi F1, Sargent juga diberi kesempatan untuk lakoni banyak tes privat bersama Williams. Kemudian jangan lupakan juga, jika Sargent pernah membalap di kategori sports car seperti LMP2 dan GT3 yang membuatnya lebih cepat dalam beradaptasi. Kemiripan karakter ban 18 inci di F1 dan F2 juga membuat Sargent lebih mudah dalam menjaga konsistensi saat balapan serta merawat ban. Performa duet Albon dan Sargent ini bisa dibilang merupakan sebuah kejutan, mengingat mobil Williams nampak tidak begitu meyakinkan untuk bisa meraih poin. Bahkan secara teknis, mereka adalah mobil paling lambat di grid. Pendekatan mereka jelas berbeda dari musim-musim sebelumnya. Williams terlihat lebih memaksimalkan pemahaman mereka tentang settingan mobil yang memudahkan Alex Albon untuk mengangkat performanya di sirkuit. Mobil FW45 masih membawa beberapa karakteristik dari mobil musim lalu, seperti drag yang rendah, yang membuatnya cepat di lurusan tapi sedikit lambat di tikungan. Kedatangan James Vowles membawa pendekatan yang memaksimalkan semua hal yang ada di mobil. Salah satu contohnya adalah Williams tahu jika mobilnya tidak punya downforce sebesar tim-tim papan tengah lainnya. Oleh karena itu, tim berusaha mencari cara bagaimana mengoptimalkan penggunaan downforce yang sedikit tersebut untuk mempermudah pembalap mengemudikan mobilnya. Jadi, tim tidak sekedar menambah downforce di mobilnya, tapi mereka juga paham bisa digunakan di mana dan cara memaksimalkannya di sirkuit yang berbeda-beda. Sirkuit seperti Bahrain biasanya selalu menyulitkan Williams, tetapi ini tidak terjadi hari Minggu kemarin, dan mereka justru bisa kompetitif di papan tengah. Desain mobil Williams juga mengalami sedikit perombakan di bagian sidepod dengan lekukan undercut-nya yang lebih agresif dan mengadopsi dari Red Bull. Melihat progres mereka yang cukup signifikan, serta situasi internal yang sedang berada dalam motivasi yang bagus, semoga saja Williams bisa melanjutkan tren positifnya musim ini. Paling tidak, mereka tidak menjadi tim juru kunci, dan bisa bersaing konsisten di 15 besar saja sudah sangat bagus bagi Williams. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.